Duduk, Re, duduk. Ya bentar loh, bentar. Saya itu cuma pengecut yang lari. Sama dong kita kalau kayak gitu. Dua manusia pengecut yang lari dan tersesat di New York. Akhirnya film ini rilis juga. Banyak juga ya ternyata di bulan ini film baru, apalagi film Indonesia yang rilis. Setelah kemarin ada Glenn Fredly, sekarang ada The Architecture of Love. Film dari bukunya Ika Natasha. Seperti alien dalam lagunya Sting. Film ini bercerita tentang kehidupan masa lalu seseorang yang ingin merubah kehidupan barunya, yang hijrah. Lebih tepatnya sebenarnya bukan hijrah, tapi lebih ke arah mencari inspirasi dan kehidupan baru demi kenyamanan baru dalam hidupnya. Sebelum kita mulai, gue pengen ngasih tau dulu pendapat gue. Gue nggak tahu kenapa, di film ini kan sebenarnya ada Nicholas Saputra, dia berperan sebagai River. River ini adalah orang yang akhirnya bertemu dengan Raya di New York. Tapi pertanyaan gue cuma satu, buat gue pribadi, kenapa si River ini mirip banget sama karakternya Rangga di AADC? Apakah memang si Nicholas Saputra ini dibuat seperti itu? Atau memang Nicholas Saputranya mentok di karakternya seperti itu? Gue nggak tahu nih, tapi itu pendapat gue pribadi. Tapi kita mulai aja review filmnya. I just can't stop thinking about you. Oh, so we are far apart. Jujur gue belum pernah baca buku The Architecture of Love ini. Buat gue pribadi sebenarnya gue kurang suka kalau buku itu udah pernah gue baca terus difilmkan. Biasanya gue gak pernah mau nonton. Tapi berhubung ini gue belum pernah baca bukunya, jadi gue cukup tertarik dengan alur ceritanya sendiri. Film ini cukup quotable, banyak quote-quote yang diambil oleh netizen untuk diposting di media sosialnya. Menurut gue cukup menarik karena bisa jadi inspirasi buat orang-orang aja ya gitu. Kata-kata itu kan sebenarnya bisa menyampaikan sebuah informasi yang mendalam tentang diri kita ataupun subjektif terhadap apapun yang pengen kita tuju. Nah, di film ini tuh digambarin hal-hal tersebut dan orang tuh bisa mengambil inspirasi dari quote-quote itu. Banyak kok udah seliweran di media sosial. Dengan adanya hal ini, sebenarnya ini tuh bisa banget dijadiin ajang promosi untuk film ini. Gini ya, gue kasih tahu sama lo. Jatuh cinta itu anugerah. Patah hati itu musibah. Ya udah semakin aja, nggak bisa lo pisah. But that's life. Baik, buruk, positif, negatif. Ya gitu aja. Tinggal lo punya nyalinya apa enggak. Film ini cukup menarik buat gua karena biasanya film-film yang udah ada sebelumnya itu membawa kisah cinta dari sosok anak muda, pasangan muda-mudi. Nah, di film ini kita akan mendapatkan sebuah experience baru tentang kisah hubungan yang lebih dewasa. Udah jarang sebenarnya film-film seperti ini. Jadi ini adalah film tentang kedewasaan. Film di mana kita bisa menerima tentang kondisi terberat apapun dan gimana cara kita bisa menjalani hidup. Bukan cuma sebatas berpacaran aja. Itu sebenarnya yang gue suka dari film ini. Nah, langsung aja kita mulai ceritanya. Kamu itu emang suka gambar ya? Ilustrator? Arsitek, kamu penulis yang bagus. Saya nggak mau kamu berhenti nulis. Raya di film The Architecture of Love ini diperankan oleh Putri Marino. Raya ini berprofesi sebagai penulis yang sudah melahirkan berbagai macam buku bestseller. Suatu hari ia mengalami sakit hati yang sangat hebat karena dia melihat suaminya sedang berselingkuh di apartemennya. Akhirnya dia bercerai dengan suaminya yang diperankan oleh Arifin Putra dengan karakter Alam. Padahal selama ini suaminya yang diperankan oleh Arifin Putra ini merupakan sebuah inspirasi bagi Raya untuk menulis buku-bukunya. Setelah perceraian tersebut, ia tidak hanya mengalami patah hati, tapi yang paling berat adalah dia tidak mempunyai inspirasi untuk menulis. Parahnya lagi, Raya di sini mengalami trauma akan jatuh cinta akibat pengalaman buruknya terhadap masa lalunya. Ya, itulah kehidupan, kadang naik, kadang turun. Tapi film ini nggak berhenti di situ. Karena perceraian ini, akhirnya dia menemukan cerita baru dalam hidupnya. Karena rasa putus asa tersebut, akhirnya Raya memutuskan untuk hijrah ke New York. Dia berniat untuk mencari inspirasi baru demi menyelesaikan buku terbarunya, sekaligus untuk menghilangkan rasa patah hatinya. River flows, that's where I want to be. If she really finds out, I'll be there man walking. Ketika Raya sudah di New York, akhirnya dia bertemu dengan sosok River. River ini diperankan oleh Nicholas Saputra. River pun juga memiliki masalah di kehidupan sebelumnya yang akhirnya dia beranjak ke New York untuk mencari ketenangan. Permasalahan River ini berbeda dengan permasalahan si Raya sendiri.
Raya diselingkuhi, tapi si River ini ditinggal meninggal oleh istrinya. Dan yang membuat dia sangat sedih dan merasa bersalah adalah istrinya meninggal tepat di hari ulang tahunnya si River ini. Hingga sampainya di New York, ternyata dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Itulah asal muasal kenapa si River ini akhirnya berangkat ke New York. Di New York ini mereka saling bertemu antara River dan Raya. Kehidupan mereka ternyata di sini sangat menyenangkan, tapi ada beberapa momen yang menimbulkan kesan di mana si Raya ini memberikan sebuah flashback balik terhadap River dengan ucapan-ucapan yang ternyata sebelumnya pernah diucapkan oleh istrinya. Halo Bapak Sungai. Tolong jangan panggil saya nama itu ya. Ada apa kali sih tadi? Just don't. Konflik ini sangatlah ringan sebenarnya gitu, di mana dia hanya memflashback sebuah hal-hal yang pernah diberikan oleh istrinya terhadap dirinya sendiri. Yang paling gue suka sebenarnya dari film ini adalah eksplorasi film ini cukup baik dari pemilihan setnya. Dan yang paling menariknya sebenarnya gitu, jika film-film sebelumnya ya gitu, film-film yang berlatar belakang di negeri orang, entah di Eropa, entah di Amerika, biasanya lebih membanyakan footage dari si lokasi negara tersebut. Tapi di film ini enggak. Film ini lebih banyak menumpukan sebuah dramanya di sebuah kondisi kota. Jadi nggak banyak footage yang bisa digambarkan di sini. Tapi menurut gue ini jauh lebih menarik. Jadi komposisinya semua pas gitu. Entah dramanya, entah kondisinya yang dibuat gitu. Jadi film ini bisa fokus ke inti permasalahan si dua orang ini. Nah, tadi kan kita udah ngebahas masalah story si film ini. Tapi ada satu scene di mana yang gue suka banget tentang film ini. Ketika kita punya masalah sama orang lain, sebenarnya yang paling enak tuh duduk bareng. Nah, film ini juga bercerita tentang hal tersebut. Di scene ini mereka duduk bareng, saling menceritakan satu sama lain hal apa sebenarnya mengakibatkan mereka pindah ke New York ini. Dan apa aja sih sebenarnya masalah-masalah yang mereka hadapin. Seberat apa. Di sini adalah titik balik penerimaannya. Walaupun sosok River ini masih mendenial bahwa kayaknya gue belum mau nerima orang lain lagi nih. Gitu. Tapi di sini gue suka banget. Sangat-sangat ringan. Karena cukup relate dengan kehidupan nyata. Dari film ini sebenarnya bisa kita ambil, yuk buat orang-orang yang lagi berjuang dalam masalah hidupnya, coba tolong diselesain. Pelan gak apa-apa, yang penting selesai. Tapi jangan terpuruk dalam kehidupan yang gak menyenangkan terlalu lama. Jadi gak ada salahnya kalian untuk nonton film ini. Film yang sangat mudah untuk dinikmatin sebagai hiburan. Iya, Sumar. Raya. Ini cocok nih buat ide buku gue nih. Hai. Hai.